وأصحابه وتابعيه على مر العصور والزمن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا بما انفعتنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang sama berbahagia, kembali lagi kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Ada dua kenikmatan yang kebaikannya itu bisa kita rasakan kapanpun. Kebaikannya adalah kebaikan yang hakiki, bukan kebaikan yang fana, yaitu nikmat ilmu dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nikmat selain ini, nikmat ilmu dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya nikmat mengenal Allah, itu adalah nikmat yang khayali, kalau istilahnya Imam Ghazali. Apa itu khayali? Kebaikannya itu bersifat sementara, kenikmatannya sementara. Mau bukti? Misalkan nikmat makanan. Enak sekali tuh orang makan coto, makan ikan bakar, makan kondroh. Tapi kapan dia makan sambil mendapat berita anaknya lagi sakit, hilang nikmatnya. Ya. Nikmat wanita, nikmat sekali. Tapi kapan dia mendengar bahwa ajalnya sebentar lagi datang, misalkan dibicik-biciki sama malaikat maut, hilang itu rasanya. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang biasa setiap hari kita rasakan, nikmat itu istilahnya Imam Ghazali nikmat khayali, nikmat yang ya itu kenikmatannya itu fana. Adapun nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat mengenal Allah, nikmat ilmu, semakin seseorang itu mendapat berita buruk atau mendapat musibah, maka semakin terasa nikmat. Bayangkan itu kalau terjadi bencana baru kita dalam keadaan sholat, itu nikmat sekali. Ya. Atau kita lagi keadaan sholat, datang kabar, misalkan kita adalah orang soleh, dikasih tahu sama Allah ada tanda-tanda bahwa kita sebentar lagi mati. Itu semakin nikmat. Jadi bersyukurlah kita semua, malam hari ini kita menikmati salah satu nikmat yang bukan merupakan nikmat khayali, yaitu nikmat ilmu, yang mana ujungnya ini semua adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir kita membahas sampai pertengahan bab adab wudu, yaitu saat membasuh kepala. Thumma stau'ib ra'saka bil mashi bi an taballa yadaik. Lalu saat kita usai, apa sebelumnya membasuh kepala, Pak? Apa sebelumnya mengusap kepala? Apa gerakannya? Tangan ya? Muka, siku, tangan sampai siku-siku. Ya. Setelah itu kita mengusap kepala, dengan tangan itu kita basahi terlebih dahulu, seperti yang setiap hari kita lakukan, ya. Yang namanya mengusap dengan tangan. Jadi tidak dianjurkan kepala ditaruh di bawah ledeng, seperti orang. Jadi meskipun kita diguyur hujan, tetap pakai tangan, karena kan kita boleh berwudu dengan menggunakan air hujan. Itu yang jatuh dari seng, itu bisa kita gunakan untuk wudu. Itu bisa kita gunakan. Wa talsaqu ru'usu asabi ayadak al-yumna bil yusra. Lalu kita
ini jari tangan kanan dan kiri itu dianjurkan untuk melengket. Ya, kadang kan orang terbuka, tetapi bentuk yang sempurna menurut Imam Ghazali ini melengket. Ya, melengket. Wa tad'uhuma ala muqaddimatir ra's wa tamarruhuma ila al-qafa thumma tarudduhuma ila al-muqaddimah fa hadhihi marrah. Jadi saat kita membasuh kepala itu dimulai dari depan dengan tangan yang melengket artinya bersentuhan. Kemudian kita basuh ke belakang sampai menyentuh ini yang di belakang leher ini. Apa namanya? Tengkuk. Sampai menyentuh tengkuk, kemudian kita balikkan ke depan. Ini terhitung 1 kali. Ya. Jadi tidak seperti sa'i. Kalau sa'i pergi ke sana, ke Marwah 1 kali, kembali lagi ke Marwah 2 kali, tidak. Kalau muka itu pergi balik terhitung, kepala itu pergi balik, usap balik terhitung 1 kali. Ya. Meskipun yang rukun itu 3 helai rambut, tetapi karena kita membahas adab kesempurnaan di dalam beribadah, itu bentuknya seperti itu. Ada kisah riwayat yang sahih, bukan hadis, tetapi kisah yang sahih. Itu kerennya umat Islam. Bukan hanya hadisnya yang dipastikan sahih, tapi kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah ulama juga dipakaikan sanad supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ini kehebatannya keilmuan Islam. Ada seorang waliullah pernah saat berangkat pergi sholat Jumat menggunakan pakaian baru, jubah baru, sendal baru, itu dia keluarkan. Saat berjalan menuju masjid, sendalnya capih, sendal baru. Lalu capihnya itu di depan toko. Kebetulan yang penjual, yang punya toko itu mau juga pergi sholat Jumat. Lalu penjual toko itu bilang, di rumah ada peralatan, saya ambilkan di toko, baru kita perbaiki sendal tak. Apa kata waliullah tersebut? Ini bukan persoalan sendal. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya belum mandi sunnah sebelum Jumat. Jadi sebelum engkau bantu saya memperbaiki sendal saya, tunjukkan dulu saya, atau boleh saya izin untuk mandi sebentar. Ditunjukkanlah, pinjam kamar mandinya, mandi, kemudian barulah sendalnya diperbaiki. Jadi saking orang yang selalu menjaga adab itu, ketika ditegur oleh Allah bukan lagi ditegur karena dosanya, tapi ditegurnya ada kurang adab yang belum beliau laksanakan. Padahal mandi sebelum sholat Jumat hukumnya sunnah. Saking Allah itu perhatian kepada beliau, perhatian kepadanya, sampai adab pun yang luput itu diingatkan. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah pentingnya kita itu tetap memperhatikan adab meskipun statusnya itu sunnah. Taf'alu dzalika salasu marrat, kita lakukan membasuh kepala, mengusap kepala itu 3 kali. Jadi 6 kali semuanya kalau dihitung pulang perginya ke belakang. Wa kadzalika fi sairil a'dha, begitupun di semua anggota wudu yang wajib maupun sunnah, kita disunnahkan untuk melakukannya sebanyak 3 kali. Dan makruh untuk dilakukan 4 kali dalam keadaan kita mengetahuinya atau disengaja. Makruh hukumnya. Wa qul, ada doanya. Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azilni tahta zilli arsyik yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, limpahkan kepadaku rahmatmu dan turunkan berkahmu, dan teduhi aku di bawah
arsy-Mu di hari tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan-Mu. Karena memang ada di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, nanti di padang mahsyar manusia itu kepanasan, menderita, suasananya terik, seperti pas-pas kalau kita berdiri siang-siang waktu zuhur di tengah lapangan, ya. Meskipun tidak sama sekali, tetapi kira-kira seperti itu bandingannya dibanding kalau kita berada di rumah. Tidak enak rasanya. Tapi ada 7 golongan, mereka itu kena fasilitas VIP, berada di ruangan ber-AC di padang mahsyar. Sejuk pokoknya. Siapa itu? Ada 7. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil bijaksana. Dia memimpin rakyatnya, berlaku adil kepada mereka, tujuannya untuk mensejahterakannya dan lebih kepada itu mengajaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak adil itu hilang nilainya kalau tidak ada iman. Sebagaimana Bilqis sebelum masuk Islam, beliau adalah perempuan yang memimpin kaumnya di Yaman, bijaksana, penyayang terhadap rakyatnya, tetapi karena belum beriman kepada Allah, ya'buduna syamsa min dunillah, menyembah matahari tanpa Allah, tetap diancam sama Sulaiman. Karena belum sempurna keadilan itu tanpa didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita, ya, pemimpin kita rata-rata muslim, rata-rata, ya, ada tenjenda, ya. Jadi pertama, pemimpin yang adil. Bahkan pemimpin yang adil itu salah satu, kita kan kalau ada orang itu boleh kita berdiri, tidak boleh kita berdiri lalu cium tangannya, merendahkan diri, tidak boleh kecuali 3. Pemimpin yang adil itu boleh kita berdiri, kita cium tangannya, ya, pemimpin yang adil. Makanya pernah dulu di Mesir, Syekh Sya'rawi, ketika ada seorang pejabat datang, Syekh Sya'rawi ulama besar, kira-kira kalau di Indonesia seperti Ustaz Abdus Somad, jamaahnya banyak sekali. Begitu datang itu pejabat, Syekh Sya'rawi berdiri, cium tangannya. Bagi orang yang tidak tahu, protes, kenapa ada ulama ini menjilat tangannya penguasa, ya. Padahal Imam Sya'rawi mengajarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Sya'rawi mencium dan menghormati keadilan yang dilakukannya, ya. Kemudian juga orang tua dan orang yang bijak dan ahlul ilm. Lalu yang pertama imam adil, yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda solatnya tidak pernah ketinggalan waktu muda, rajin baca Quran, tidak melakukan dosa-dosa besar, ya. Dan pemuda yang istiqomah, yang baik-baik, yang kalau maghrib isya ada di masjid, subuh ada di masjid, dan lain-lain. Itu nanti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya sangim masjid mamuh, ya. Sebentar-sebentar musang ke masjid. Baru sudah salat asar, nah tunggu lagi salat maghrib. Sudah salat maghrib, duduk salat isya. Ini aman nanti di padang mahsyar, dilindungi oleh Allah. Orang kafir disiksa, tenggelam oleh keringatnya, dia santai. Kemudian yang kelima, rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Orang yang mencintai tetangganya, saudaranya, kita ada tetangga muslim kita sayangi, kita bantu kalau ada butuh bantuan. Bukan karena nanti kalau saya kesulitan dibantu juga, bukan, karena semata-mata mau Allah lihat perbuatannya itu, ya, senang membantu saudaranya mukmin. Sebentar-sebentar apa yang bisa saya bantukan? Orang-orang seperti ini yang mencari ridha Allah dalam jarul sosial seperti ini, itu juga nanti aman di padang mahsyar. Wa rajulun da'athu imra'ah zat mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki tampan misalkan, disuka sama perempuan
perempuan yang kaya, yang diajak pacaran, diajak berzina, tapi dia tolak. Ya, kalau mau nikah, selain itu tidak bisa. Saya takut sama Allah. Nah, ini nanti pemuda ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena takut kepada Allah. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bishimali wa rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, saking dia jaganya dirinya dari riya, dan menjaga orang yang diberi dari kehinaan. Jadi sembunyi-sembunyi dia kasih. Sampai dianalogikan, jangankan orang lain, tangan kirinya pun tidak tahu bahwa tangan kanannya bersedekah. Ya, orang yang suka membantu diam-diam. Ada orang butuh bantuan, dia mungkin terlambat yang tahu, tapi dia paling pertama kali yang membantu dan paling tidak mau kalau ditahu bahwa dia yang membantu. Nah, ini pernah terjadi. Ada seorang orang soleh di zaman dahulu, kaya, tidak mewah, hartanya dia gunakan untuk membantu orang lain. Tapi beliau itu bergeraknya malam. Ketika orang sudah tidak ramai, masuk semua ke rumahnya, seperti pencuri. Jadi diam-diam dia sopo bantuan, pergi ke fakir miskin, dia taruh di depan rumahnya yang kira-kira tempat itu aman supaya tidak rusak, itu pemberiannya, baru dia pulang. Pas bangun-bangun, fakir miskin buka rumahnya, wih, siapa bawa ini beras 1 karung? Ya. Siapa bawa ini makanan ini, kurma atau apa? Ada lagi orang yang ada masalahnya, butuh uang, dia tidak bilang-bilang. Langsung malam-malam dia datangi rumahnya, dia tidak ketok-ketok, atau dia simpan taruh di bawah jendela, ya, atau bagaimana? Seperti pencuri, tapi kebaikan. Akhirnya tidak ada yang tahu. Ini satu desa bilang, ini siapa ini? Kenapa ada malaikat? Malaikat ini yang selalu memberi berkat setiap malam. Begitu kita punya kesulitan, malamnya sudah ada solusinya. Tidak ada yang tahu. Kapan itu ketahuan? Setelah beliau meninggal, dimandikan jenazahnya, penuh bekas-bekas tali angkat barang ini. Ya, angkat bantuan, bangka karung, artinya ada bekas di badannya. Barulah ketahuan bahwa ternyata beliau inilah yang selama ini membantu orang-orang yang ada di kampung. Nah, ini orang-orang yang bersedekah sampai tidak mau ketahuan sedekahnya, ini juga termasuk golongan seperti ini. Nanti di hari kiamat itu dilindungi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah, orang yang hatinya itu lembut, kalau berzikir kepada Allah itu menangis. Ya. Jadi air matanya jatuh karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak dipenuhi dengan dunia. Hatinya tidak dipenuhi dengan benci atau penyakit-penyakit hatinya, hati-hati yang lainnya. Tetapi hatinya dipenuhi dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang hatinya dipenuhi kerinduan kepada Allah, itu tidak ada lagi tempat untuk takabur, untuk riya, untuk sombong, itu sudah tidak ada tempat karena sudah full. Ya. Ibarat mobil Panther mau ke Pinrang, itu kalau sudah full dengan penumpang, tidak ada lagi penumpang di tengah jalan yang naik. Seperti itulah kira-kira orang yang hatinya itu dipenuhi kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran dia menangis, sujud dia menangis, melihat puasa Allah dia menangis. Ini adalah orang yang nanti di padang mahsyar itu dilindungi. Jadi 7, tidak disebut orang yang baca doa ketika membasuh kepalanya. Tapi didoakan di situ, ya Allah, lindungilah aku saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganmu di padang mahsyar. Bisa saja karena doa kita ini ketika wudhu, kita dijadikan salah satu dari 7 orang itu, 7 golongan itu, atau bahkan semuanya. Ya, sehingga kita berhak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut doa yang diajarkan Imam Al-Ghazali. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, dengan berkah wudu ini, mudah-mudahan Engkau jauhkan kulit dan kepalaku ini dari jilatan
api neraka. Ya. Satu kali saja doa tak diterima, makbul, ya, insya Allah tidak akan terkena kita itu jilatan api neraka. Thumma tamsahu udhunaika zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Lalu setelah membasuh kepala, ambil air baru, bukan bekas kepala. Ya, bisa tonji dari kepala lanjut ke telinga, tetapi untuk kesempurnaan adab itu kita pisahkan. Jadi setelah membasuh kepala, ambil lagi air baru, lalu membasuh telinga kita. Caranya, wa adkhil musabbihatak, masukkan musabbihah, ini tangan telunjuk, fi samahai uzunai, di lubang telinga kita, ini masuk ke telinga. Wamsah zahiraha udhunaik bi batini ibhamaik, lalu kita membasuh daun telinga bagian luar yang di belakang ini dengan permukaan jempol, seperti ini, dari bawah sampai ke atas. Tidak disebutkan di sini, tapi di kitab fikih yang lebih dalam, setelah itu kita kasih begini. Nah, ya, jadi masukkan dulu telunjuk, kemudian basuh dari belakang pakai jempol, kemudian usap seperti ini. Itu terhitung satu kali. Ya, ambil lagi air, lakukan kedua kalinya dan ketiga kalinya. Ya, doanya, Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendengar. Itu di dalam bahasa Arab, Pak, indah sekali. Bahasa Arabnya mendengar itu dua, sami'ah sama istama'ah. Di dalam doa ini yang diajarkan itu pakai kata istama'ah. Apa bedanya? Kalau sami'a, kita dengar saja, belum tentu masuk ke dalam hati. Tetapi kalau istama'a, begitu kita dengar, terbayang-bayang sehingga mendorong hati kita untuk melaksanakannya. Makanya yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Lalu diberikan taufik untuk melakukan yang paling afdal, yang paling mulia. Karena ini nanti yang menyebabkan seorang mukmin itu derajatnya sangat tinggi di surga, karena setiap melakukan sesuatu itu ahsanah, yang paling sempurnanya. Ya, dari doa, dari berkahnya doa. Karena kita di dalam akidah kita yang kita yakini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amal ibadah itu bukan perbuatan kita. Semuanya itu adalah pertama-tama adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Jadi biar kita mau menjadi ahli ibadah, kalau rezeki ibadah kita cuma segitu, ya segitu. Makanya penting untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik untuk senantiasa taat kepadanya. Ya. Karena yang kita lakukan ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Berita bagusnya, kalau begitu berarti kalau kita digerakkan di dalam ibadah, berarti itu tanda Allah mau bawa kita ke surga. Ya, ini yang bisa membuat kita optimis. Berbeda dengan orang yang menganggap bahwa ibadahnya itu adalah semata-mata berasal dari dirinya. Nah, ini biasa orang yang takut-takut. Inilah orang yang biasa yang sangat khawatir dengan ibadahnya. Kenapa? Karena yang namanya ibadahnya manusia kan kurang. Tetapi kalau itu perbuatannya Allah pasti sempurna. Jadi usahakan kalau kita beribadah itu ada rasa bahwa alhamdulillah Allah kasih ibadah kak lagi. Bukan saya beribadah, Allah kasih ibadah saya. Sehingga ketika ada kurang, nah insya Allah itu lebih mudah dimaklumi oleh Allah. Perbuatannya Allah. Ya. Ya. Allahumma asmi'ni munadil jannah fil jannati ma'al abrar. Doa kita saat membasuh telinga, ya Allah, buat telingaku ini ikut mendengar seruan penyeru yang menyeru masuk ke dalam surga. Jadi nanti di akhirat itu surga ada muazzinnya. Ya.
Tapi bukan hayya 'alas shalah, bukan. Ya. Mari masuk surga. Muazzinnya bilang begitu. Neraka juga ada muazzinnya, dipanggil semua itu penduduk neraka. Maka ketika panggilan surga itu terdengar, wah berita gembira itu, berarti penduduk surga kita. Tapi kalau yang terdengar itu adalah suara azannya neraka, kan azan itu panggilan, nah, bukan azan yang sebentar lagi dikumandangkan, tetapi panggilan. Ya, jadi memang Al-Quran wanada, kata nada penyeru dari neraka dan surga itu ada. Jadi kita berdoa, yang kita dengar itu seruan dari surga. Thummamsah raqabatak. Ini Imam Ghazali memang tidak disebut di dalam fikih, tapi ini ijtihad beliau. Kalau kita sudah membasuh telinga, usap tengkuk. Ya, tidak ada ini di dalam kitab fikih, ijtihadnya beliau. Usapkan tengkuk, lalu katakan, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aglal. Ya Allah, bebaskan tengkuk saya ini ya dari neraka. Ya. Kenapa ini tengkuk selalu dikaitkan dengan neraka? Karena nanti orang itu diambil dari sininya. Dari sininya diambil Pak sama malaikat. Lempar. Tengkuknya, lempar. Jadi kita berdoa, ya Allah, jangan sampai ini malaikat Zabaniyah ya, yang menjadi peneror ahli neraka itu memegang ini. Alhamdulillah kita doa, kemudian ada juga amalnya, karena ini ada bekasnya nanti ketika kita nanti di padang mahsyar. Berbekas itu Pak, semua kan sebelumnya kita jelaskan, semua anggota tubuh yang terkena dengan air wudhu itu berbekas, bekasnya akan tampak pada hari kiamat. Jadi nanti malaikat mungkin cari-cari, yang tidak basah tengkuknya ini kemungkinan tidak wudhu. Kalau tidak wudhu berarti tidak sholat, saya ambil. Tapi orang kan yang sudah ada bekasnya di sini tidak bertanya mi malaikat, oh ya ada mi bekasnya sudah. Tapi kalau ada yang tidak ada bekasnya ditanya dulu, kamu sholat atau tidak? Sholat. Barulah kalau ada buktinya jelas sudah lolos. Kalau tidak sholat baru diambil. Tapi kan bagus kalau tidak mendekat, tidak bertanya. Makanya ini ijtihadnya dari Imam Ghazali, ya, tidak disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, ijtihadnya beliau, ulama besar. Ya, maksud saya tidak disebutkan di dalam kitab fikih, di dalam kitab fikih yang masyhur yang kita pelajari. Tapi di kitab fikih yang ulama-ulama lain juga ada yang sebutkan selain beliau. Tsummaksil rijlakal yumna tsummal yusra ma'al ka'bain. Terakhir kita mencuci kaki yang kanan sampai ke mata kaki. Wa khallil bi khinsaril yusra asabi'a rijlakal yumna mubtadi'an bi khinsaril yumna hatta takhtima bi khinsaril yusra. Mulai dari membasuh jari. Jadi bukan dari atas. Membasuh kaki itu Pak dari bawah. Ya, dari bawah mana? Kan sebelah kanan terlebih dahulu, jari kelingkingnya kaki kita yang sebelah kanan itu usahakan kita sela-sela ruas-ruas jari kaki kita dengan tangan kita. Tangan kita yang mana? Yang sebelah kiri. Ya, kita sela-sela dan berakhir di kelingking kaki sebelah kiri kita. Dari bawah naiklah ke atas, ya. Naiklah ke atas dan usahakan itu sampai pertengahan betis. Ya, batasnya memang wajibnya sampai mata kaki dibasuh. Tapi ada kesempurnaannya itu sampai betis. Pertengahan betis. Betul Pak Di? Betis di bawah lutut. Ya, sejengkal di bawah lutut. Ya, itu sempurna. Wakul, begitupun yang sebelah kiri. Doanya, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, teguhkan kakiku ini supaya tidak tergelincir saat melintasi sirat. Karena sirat ini ujian terakhir. Nanti kita sudah dihisab, sudah melewati pada mahsyar, sudah mendapat syafaat, sudah melewati haud. Pokoknya semua fase hari kiamat sudah kita lewati. Ujian terakhirnya itu sirat. Itu sana surga, silahkan pergi sana. Ya.
Tapi melintas dulu ini. Melintas dulu di atas jembatan. Ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Adakku minas sya'ar, lebih tipis daripada rambut. Nah, itu tampak fisiknya. Tapi kita lewat juga macam-macam. Kekuatan kita macam-macam. Artinya kekuatan yang dititipkan oleh Allah melalui berkah amal soleh. Ya, macam-macam. Jadi melintas, dalam riwayat ada yang secepat kilat. Begitu dia taruh kakinya sampai di sana di ujung di surga. Siapa ini? Nah, ini yang memang saat hidupnya Allah mentonji dan cari. Ya. Tidak lain. Langsung melintas. Ada orang yang seperti orang berlari. Orang banyak ibadahnya itu. Orang banyak ibadahnya, giat beribadah. Tapi nasuka tonji dunia. Seimbang. Tapi lumayan berlari, cepat itu berlari, orang berlari. Mungkin kalau berlari dianggap terlalu lambat, ya seperti orang naik motor RS King, gas full. Sampai cepat. Artinya cepat sampai. Ada orang yang santai tapi sampai. Ya, alhamdulillah sampai. Tapi kan kalau lama-lama ke di atas juga bikin domba-domba. Ya mungkin ini orang yang ibadahnya santai, tidak maksiat. Kalau maksiat taubat, ya istiqamah lah, enjoy hidupnya. Ya. Ada orang yang merangkak. Ya. Capek sekali, susah sekali, takut Tommy, sakit Tommy, lama Tommy sampai. Ya. Mungkin ini orang mukmin, sholat, ya, tapi tidak sering-sering pikir akhirat. Dunia aja saya pikir terus, tapi alhamdulillah sampai. Ada orang jalan, dia pikir dia selamat, begitu mau sampai langsung dikasih terpeleset oleh Allah, orang munafik. Ya. Ada orang begitu jalan langsung jatuh, orang kafir, ya, langsung jatuh ke dalam api neraka. Jadi dengan banyak mengingat hal-hal seperti ini, insya Allah mudah-mudahan ya memotivasi kita semua. Apalagi kalau berdoa waktu berwudu, ya a'udzubika min an tazilla qadami 'ala sirat finnar yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku ke neraka di sirat, hari di mana orang munafik dan musyrikin itu tergelincir. Ya. Jadi jaga misalnya kalau mau selamat di dalam sirat, kalau mati bawa iman. Ya, insya Allah sampai begitu. Apalagi ada Nabi Muhammad di ujung sana, kalau ada umatnya melintas, itu Nabi doakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan. Nabi Muhammad orang paling pertama melintas, tapi tidak langsung masuk. Jujur Pak, kalau saya menjadi orang pertama langsung masuk. Tapi Nabi Muhammad tidak. Dia tunggu umatnya satu-satu. Dan tahu bahwa ini umatnya, tahu namanya. Karena pasti bersalawat. Orang umatnya Nabi itu pasti bersalawat kalau sholat. Dan ketika kita bersalawat, itu malaikat jadi kurir, dia antarkan kepada Nabi, umatmu namanya ini di sini. Ya, entahlah bagaimana caranya Allah membuat Nabi mengenal kita. Itu sedang mengirimkan salam kepadamu. Rasul jawab, menyebut kita, mudah-mudahan kamu juga selamat. Nah, makanya jangan remehkan itu salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin rajin kita berselawat, semakin akrab kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lewat begitu, ada orang didoakan sama Nabi, ya, tapi jatuh. Rasulullah kaget. Ya Allah, kenapa jatuh ini umatku? Allah jawab, la tadri ma ahdasu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelahmu. Ya, apa itu? Ya, keluar dari syariat Rasulullah. Banyak orang yang murtad, ada orang yang murtad. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Dia dianggap saking baik sangkanya itu Nabi, dianggap umatnya, tapi karena dia sendiri yang melepaskan dirinya dari kekerabatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meninggalkan agamanya. Jadi agama kita itu yang paling berharga.
saat kita di dunia, terlebih nanti ketika di akhirat. Warfa al-ma'ila an safis saqain wa ra'id tikrar salasan fi jami' af'alik. Ulangi 3 kali semua. Fa idza farigta minal wudu, setelah sudah wudu, farfa basaraka ila sama. Angkat pandangan kita ke langit. Ya. Jadi ada itu biasa di dalam hadis, kalau berdoa itu jangan diangkat kepalanya ke langit. Artinya kalau tidak mau angkat ke kepala tadi langit karena tidak terbiasa, ini hati betul-betul memanjatkan diri kepada Allah yang maha tinggi. Ya, biar kita tunduk. Apa juga tujuannya? Kalau kayaknya di tempat wudhu di sini jangan angkat karena yang kita lihat loteng. Ya, kecuali ini kan Imam Ghazali kan biasanya orang berwudhu itu di zaman dahulu itu langsung langit, sumur. Kenapa disuruh menghadap ke langit? Karena biasanya dengan memandang langit hati kita lebih khusyuk, memandang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di kamar mandi jangan ya, atau di tempat wudhu yang ada atapnya. Yang penting hati kita khusyuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Doanya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alai. Innaka antat tawwabur rahim. Baru lanjutkan lagi sama doa sejuta umat. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baru tambah waj'alni saburan syakura waj'alni adzkuraka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Wah, sempurna sekali kalau ini kita baca. Tapi jangkik baca kalau kita wudhu di WC. Ya. Karena banyak zikir di dalamnya. Makanya itu bilang Imam Ghazali kalau bisa berwudhu itu bukan di tempat kita buang hajat. Ya, pertama di situ ada waswas, ada gangguan prasangka bahwa najis banyak berceceran di mana-mana. Ya. Kemudian kedua, kita terhalangi untuk mengucapkan zikir secara terang-terangan, membaca secara lafaz karena kita menyebut asma Allah. Faman qala hadhihi da'wat fi wudu'i kharajat khatayahu min jami'i a'dha'i. Barang siapa yang membaca ini saat wudu, maka semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh anggota tubuhnya itu meleleh sebagaimana melelehnya air wudu. Wa khatama ala wudu'ihi bi khatam wa rufi'alahu tahtal arsh. Amalan wudunya ini dibawa sampai ke arsh. Falam yazal yusabbihillah wa yuqaddisu wa yuktabu lahu sawabu dzalik ila yaumil qiyamah. Dan pahala zikirnya itu senantiasa seperti riba, bertambah terus sampai hari kiamat. Ya. Karena Allah itu senang sekali kalau ada pahalanya hambanya, baru dia suka itu hamba, itu pahala dia kasih beranak-anak. Jadi kadang kita nanti itu mungkin ada yang kaget, perasaan saya cuma sedekah 1.000, kenapa ditulis itu saya sedekah 1 miliar? Kita tidak tahu keadaan kita bersedekah, mungkin sangat ikhlas sekali, sangat mengharap Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yang namanya riba pasti dibuat bangkrut oleh Allah. Yang namanya sedekah pasti dibuat berlipat ganda oleh Allah, balasan dunianya maupun balasan akhiratnya. Ya. Wajtanib fi wudu'ika sab'an. Saya balap kini karena mami Isya. Hindari 7 hal saat wudu. La tamfid yadaka fatarus syalma. Jangan kasih begini-begini air. Ya. Biarkan air itu mengalir. Ya. Biarkan air itu tebal, ya. Banyak di tangan, tidak usah dikasih begini-begini. Makruh, tidak haram tapi makruh. Wala taltim ra'saka wa wajhaka bil ma' latman. Saat berwudu jangan biasa saja. Ya. Ya. Dengan kelembutan. Wala tatakallam fi asna'il wudu. Jangan bercakap saat berwudu. Tidak haram tapi makruh. Kurang sempurna adabnya. Wala tazid fil ghusli ala salasi marrat. Jangan menambah basuhan lebih dari 3 dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak termasuk. Wala tuksir sabbul ma' min ghairi haja bi mujarradil waswasah. Jangan menambah air hanya karena khawatir belum waswasah itu. Misalkan kita sudah ambil air, baru ada di pikiran kita masih kurang itu air yang kamu ambil, kasih nyala lagi keran. Ini waswasah namanya, dari setan.
Falil muwaswisina syaitanun yal'abu bihim yuqalu lahu al-walhan. Karena ada anaknya iblis namanya al-walhan, tugasnya itu mengganggu konsentrasi orang yang sedang berwudu. Ya. Wala tatawadda bil ma'il musyammas. Jangan berwudu dengan air yang dipanasi oleh matahari. Artinya air yang terjemur oleh matahari, air panas, air terkena matahari sehingga menjadi hangat. Itu hindari, ada hadisnya. Wala minal awanis safariyah. Dan jangan berwudu dari tempat yang bejana atau gentong yang kuning, maksudnya itu emas dan perak. Ya. Ini kebiasaannya dulu raja-raja. Khawatir. Jadi sebenarnya kadang kalau kita kaya, kita biasa merasa bahwa harus mewah di dalam melakukan ibadah. Padahal itu artinya tidak dianjurkan. Fahadi sab'a makruha wa fil wudu wa fil khabar, dan semua yang disebutkan tadi itu makruh hukumnya dilakukan saat wudu tanpa membatalkan wudu kita. Dan di dalam riwayat anna man zakarallaha inda wudu'ih, orang yang mengingat Allah, yang berdoa kepada Allah saat ia berwudu, tahharallahu jasadahu kullah. Allah akan membersihkan badannya, seluruh bagian kulitnya dan badannya. Wa man lam yazkurillah, dan barang siapa yang meninggalkan zikir kepada Allah saat wudu, lam yutahhar minhu illa ma asabahul ma. Yang dibersihkan dari dosa cuma yang terkena air saja. Ya, anggota wudu saja. Saya kira jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya nanti pembahasan tentang mandi, karena wudu sudah. Mungkin bisa kita buka pertanyaan sambil menunggu azan mungkin ya. Tapi kecuali kalau sudah azan ya kita sudah azan. Sudah Pak? Oh belum. Ya baik. Silakan kalau jamaah ada yang mungkin yang mau bertanya. Sah, tetap sah. Iya, iya. Iya Pak. Jadi membasuh kepala kan yang wajib tiga rambut. Jadi kalau kita sudah basuh 3 rambut itu sudah kita terhitung membasuh kepala. Tapi belum sempurna adabnya. Artinya wudunya sah, dia sudah bisa sholat, hadasnya terangkat. Tapi apakah dia dapat keutamaan, semua keutamaan yang kita baca tadi? Nah itu yang luput karena kurang sempurna. Ya. Mengenai jenazah. Ya. Bagaimana orang yang artinya tidak tertib cara membacanya? Dia duluan doanya baru salawatnya. Karena yang pertama membaca Fatihah, baru salawat lagi, Ya. berdoa. Tapi dia lupa. Ya. Nanti selesai syaratnya baru mau ingat Pak. Ya sahabat kenapa? Saya telah berdoa baru. Oh ya. Apakah di kodok salah jenazah? Kalau salah bagaimana cara melakukan? Iya ya. Baik. Sholat jenazah ini pertama sholat yang tujuannya untuk mayit. Ya, dan hukumnya fardu kifayah. Artinya kita melakukan ini supaya salah satu sebabnya supaya kita tidak dosa. Nah, artinya kalau kita lakukan ya kita tidak ada orang yang melakukan semua dosa. Begitu ada satu orang yang melakukan semua terbebas dari dosa. Tapi kan rata-rata kalau sholat jenazah itu banyak orang ji.
Nah, bagaimana kalau terjadi demikian? Apakah tetap sah sholatnya? Apalagi kalau tidak disengaja? Tidak disengaja, insya Allah sah. Ya. Ya. Oh ya, terus bagaimana kira-kira kalau cuma satu orang yang salat? Ya, ini lebih gampang lagi Pak, diulangi saja. Bisa diulangi kalau merasa ada was-was. Ya, karena satu orang yang biasa membuat susah mengulangi itu karena banyak orang. Jadi tapi apakah memang urutan itu adalah suatu yang rukun di dalam sholat jenazah, ya kan? Sholat jenazah itu 4 takbir, al-fatihah, kemudian sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya gambarkan begini Pak, bagaimana orang kalau ada yang masbuk, dia datang saat takbir kedua, ya, imam sudah baca doa, apakah dia al-fatihah atau ikut imam? Karena dia harus tambahin nanti 2. Gampang. Kalau ikut Imam Syafi'i dan pengikutnya, imam membaca doa, dia membaca Al-Fatihah. Ya. Imam membaca doa untuk semua orang mukmin, dia membaca sholawat. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah ikuti imam, nanti kita setelah takbir lagi, setelah imam salam, kita takbir lagi 2 kali. Baru kita baca Al-Fatihah sama salawat. Nah, kalau menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah kan tidak berurutan nih Pak. Ya, sudah tidak berurutan itu. Jadi seharusnya kalau misalkan kita ragu dengan itu mazhab Imam Syafi'i, oke lah kita pakai mazhabnya Abu Hanifah. Ya. Artinya dalam kondisi begitu pun itu bisa tidak disengaja. Konteksnya ini tidak disengaja ya Pak ya. Konteksnya tidak disengaja, apalagi kalau itu tidak disengaja. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Ustaz, karena saya melihat satu aliran agama di bangku ini, yang namanya bahwa setiap kali dia mau sholat mandi dulu baru wudhu. Setiap kali mau sholat mandi dulu baru wudhu. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana caranya orang yang cacat fisik kurangnya menjadi fisik dia? Iya. Maksudnya cacat fisik luka Pak? Luka misalkan di tangannya kurang, ya, ya. Oh maaf ya kalau ada yang insya Allah orang yang cacat di dunia itu nanti orang cemburu sama dia di akhirat karena diganti sama Allah, ya. Ya, ada orang sholat tidak, setiap mau sholat mandi, ditanya niatnya untuk apa? Atau bapak orang lain mau mandi, sholat mandi, ditanya niatnya untuk apa? Oh kalau saya tidak mandi tidak sah. Nah itu salah, itu salah kalau seperti itu, ya. Tapi kalau ditanya kenapa mandi, saya suka bertemu dengan Allah itu dalam keadaan sebersih-bersihnya. Nah, ini bagus. Karena Aisyah itu Pak sebelum bersedekah dia lap-lap dulu koinnya. Jadi Aisyah pernah mau bersedekah, dilihat sama Rasulullah, dia lap sampai bersih itu koin dinarnya sampai mengkilap. Ditanya, kenapa kamu lakukan demikian? Kan sama aja harganya, itu tidak bertambah kalau bersih. Bilang, saya suka mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Ya, dibenarkan oleh Rasulullah. Kecuali kalau Aisyah bilang, mungkin Aisyah bilang waktu itu, saya tidak sah kalau pasti diprotes. Kenapa bisa susah sekali orang berbuat baik? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak
tidak memiliki fisik, kemudian cacat fisik, misalkan di tangan kan anggota wudhu. Ada kaidah fikih mengatakan bahwa adamul mahal yarfa'ul hukum. Sebenarnya teorinya artinya seperti itu. Tidak adanya tempat pelaksanaan hukum itu, hukumnya terangkat. Ya. Apalagi kaidah panjangnya. Mohon maaf saya tidak hadir saat ini kaidah panjangnya itu. Ya, ada kaidah panjangnya. Jadi intinya ketika Allah memerintahkan sesuatu dan tempat pelaksanaannya itu tidak ada, maka hukumnya pun terangkat. Jadi yang tadinya wajib membasuh tangan karena objek tempat basuhannya tidak ada, maka hukum kewajiban membasuh tangan pun juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kewajiban itu ditangkap oleh akal, tempatnya adalah akal dan hati. Jadi Allah wajibkan, yang respon itu akal kita. Oh, wajib berarti harus dilaksanakan. Jadi orang yang tidak ada akalnya, tempat mendaratnya ini hukum itu tidak ada, maka hukumnya juga diangkat. Makanya orang yang kehilangan akal, orang yang gila, orang yang tidak sadar, itu tidak terkena kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengajian bagi saya Ustaz. Ada adab dengan contoh dari Rasulullah. Ada pernah saya dengar bahwa adab itu adalah 23 agama. Ya. Atau dari mana itu? Dari Rasulullah. Bisa diulangi Pak? Apa? Adab itu Adab, ya. seperti misalnya 23 agama. Kemudian kalau dikaitkan dengan Rasulullah, ketahuan dengan apa yang kita laksanakan dan bukan dari saya, pada Tertolak bid'ah. Jadi saya bukan dari saya. Kalau saya tidak pernah praktekkan itu dalam dasarnya. Iya, ya. Setiap yang unik pada doanya. Oh, iya, siap. Waalaikumsalam. Bagus sekali, masya Allah pertanyaannya Bapak. Jadi memang itu hadisnya seperti ini. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Orang yang mensunnahkan sesuatu yang ada dasarnya di dalam syariat. Artinya doa ada dasarnya. Khusyuk ketika ibadah ada dasarnya. Sempurna ketika ibadah ada dasarnya. Maka kata Rasulullah, orang yang mensunnahkan ini maka dia akan mendapat pahalanya, dan orang-orang yang mengikutinya pun dapat pahalanya, juga diberikan pahala tambahan orang yang mensunnahkan itu, seperti Imam Ghazali dan ulama-ulama lain. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, orang yang melakukan modifikasi di dalam hal ibadah yang tidak ada landasannya di dalam syariat. Landasan itu bukan berarti hadis saja, bukan berarti. Landasan itu artinya tidak ada dasar syariatnya. Misalkan Rasulullah menganjurkan membasuh 3 kali, dia bilang 4. Nah, jumlah 4 ini tidak ada landasannya. Nah, inilah bid'ah. Inilah sunnah sayyi'atan fil Islam. Atau misalkan begini, berwudu itu syariat sudah bilang, wudu itu dengan air mutlak. Air mutlak. Orang ini mengatakan boleh berwudu dengan tepung. Ya, dengan menambah alat lain. Tidak ada landasannya di dalam syariat. Nah, inilah yang terlarang. Ya. Tapi saya kira kalau doa-doa itu Pak, dimanapun kita ucapkan, variasi doa pun, doa salat pun itu, doa salat yang kita baca ketika sholat, itu boleh bervariasi kecuali 1, Al-Fatihah. Yang kedua, bacaan surah pendek, karena tidak mungkin kita variasi Al-Quran baca hadis di situ, tidak mungkin. Yang ketiga adalah tahiyat. Yang ke tahiyat akhir, dan yang keempat adalah salam ke kanan. Ya, misalkan kita boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada hadisnya tuh Pak. Tapi kan kita biasa Assalamualaikum warahmatullahi. Ya.
Bahkan ketika kita ruku dan sujud itu di dalam riwayat ada sahabat ketika i'tidal tidak pernah diajar itu doa sama Nabi. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Tidak pernah diajar sama Nabi. Inisiatifnya. Ya. Cuman Nabi bilang, saya melihat malaikat buru-buru itu perebutkan itu bacaanmu apa yang kamu baca. Ya. Tidak kita baca doa saat sujud pun itu sah. Yang penting kita juga harus paham doa apa yang kita baca. Harus kita paham betul. Kalau ulama kita tidak ragu lagi. Ulama bahasa Arabnya jago, pengamalannya Islam jago, ayat Al-Quran tafsirnya jago, hadisnya dilumat semua. Jadi lebih selamatnya sebenarnya modifikasi itu boleh. Tapi ya ada juga jangki sembarang modifikasi. Ikuti saja ulama. Ya, itu saya kira. Dan insya Allah tidak akan terjatuh. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Mungkin sebelum tutup ini mungkin satu pertanyaan. Ini kan sudah mudah lagi pilkada, Oh iya. kalau seandainya yang kita pilih itu dalam kepemimpinannya nanti tidak sesuai dengan atau memihak atau ini sebagaimana tuntutan tuntutan Ustaz yang mendapat syafaat daripada masa. Kalau seandainya saya memilih pemimpin nanti bahwa nanti akan tidak sebenarnya kepada masyarakat, apakah semua yang memilih tersebut dapat syafaat juga di kemudian hari nanti di pada masa? Oh iya. Kalau seandainya Ustaz ini saya mengatakan, Iya. misalnya saya pilih ini, tapi setelah nanti kepemimpinannya tidak sesuai atau namanya yang kita tadi Ustaz ibadah misalnya yang masalah, saya kira bagaimana Ustaz? Oh. Terima kasih. Semua orang mukmin dapat syafaat. Semua orang mukmin asal beriman dapat syafaat. Itu kalau syafaat. Cuman yang fasilitas tadi itu Pak untuk pemimpin, bukan untuk pemilihnya. Ya, jadi pemilihnya mungkin lewat jalur lain, apakah sedekah sembunyi-sembunyi atau apa gitu. Karena yang bisa dapat fasilitas itu adalah memang jadi pemimpin dulu, baru dia bijaksana, baru dapat fasilitas itu di bawah arsy. Tapi kalau untuk syafaat semua orang beriman, insya Allah umatnya Nabi akan dapat syafaat. Jangankan umatnya Nabi lain pun dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Apalagi umatnya. Iya, insya Allah. Tenang Maki, dapat semua, insya Allah. Yang penting kita jaga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kira jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baru mau sebentar.